Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak ustazah semuanya. Sekarang, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, masuk pada pembelajaran subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1. Oke anak-anak ustazah, coba perhatikan gambar berikut ini, yaitu yang pertama itu ada gambar yang sedang mengendarai sepeda motor, dan yang satu lagi yaitu sedang bersepeda. Menurut pendapat antum-antuna, manakah kegiatan yang lebih menyehatkan? Ya, tentunya bersepeda. Lalu, tahukah antum-antuna mengapa bersepeda merupakan kegiatan yang menyehatkan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan kembali. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badan antum-antuna terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, tentu ya nak, karena pada saat duduk di dalam waktu yang lama, organ-organ gerak tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tubuh yang bergerak aktif menjadi lebih sehat karena tubuh digunakan sesuai dengan fungsinya. Ketika bergerak, organ seperti tulang, otot, dan sendi bekerja sesuai fungsinya. Manfaat bersepeda. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak ustazah semuanya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Bersepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang yang memanfaatkan bersepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, dan pasar. Selain itu, bersepeda dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki. Banyak yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha. Anggapan tersebut sangatlah tidak benar. Bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot, kaki, dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan juga lengan. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Bersepeda secara rutin juga dapat menjaga kesehatan jantung. Pembelajaran 2, tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Baiklah anak-anak ustazah, coba antum-antuna amati gambar berikut ini, yaitu gambar tersebut merupakan kegiatan bermain sepak bola. Permainan sepak bola merupakan permainan yang membutuhkan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh ikut bergerak. Hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Oke, anak-anak ustazah semuanya, sekarang coba antum-antuna amati aktivitas antum-antuna setiap hari. Misalnya, saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Kemudian, mengapa tangan kita bisa mengayun, menggenggam,
dan memegang. Mengapa? Ustazah juga bisa dimegang spidol. Dah, tentunya kita sudah mempelajari. Kita sudah tahu jawabannya karena pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bahwa manusia dan hewan dapat bergerak karena adanya tulang dan otot. Ya, karena ada apa anak-anak ustazah semuanya? Karena adanya tulang dan otot. Dah. Tulang dan otot bekerja sama membentuk sistem gerak. Nah, anak-anak ustazah semuanya, pada kesempatan kini kita akan belajar lebih jauh tentang tulang manusia. Dalam tubuh kita terdapat 206 tulang yang saling berhubungan dan membentuk kerangka. Oke, yang saling berhubungan dan membentuk kerangka. Sekarang kita akan belajar mengenal kerangka tulang pada tubuh manusia. Jadi sekarang kita akan belajar kerangka tulang pada tubuh manusia. Tulang penyusun tubuh manusia. Di sini ada gambar yaitu kerangka manusia. Yang paling atas itu adalah tulang tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tengah, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, rahang bawah, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut. Oke, tulang pada lengan manusia. Bisa kita perhatikan tulang pada lengan manusia itu ada panahnya. Nah, ustazah. Yang pertama, tulang lengan atas. Yang kedua, ada tulang hasta. Dan yang ketiga, tulang pengumpil. Keempat, tulang pergelangan tangan. Dan yang terakhir, tulang telapak tangan. Selanjutnya ada tulang pada kaki manusia. Yang pertama, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Tulang dan fungsinya, di situ ada tulang hasta berfungsi untuk membentuk lengan sebagai alat gerak manusia, serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Yang kedua ada tulang lengan atas, berfungsi menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Yang ketiga, ada tulang pengumpil, berfungsi sebagai tulang yang menyusul lengan bagian bawah serta menghubungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Yang keempat, itu ada tulang pergelangan tangan, berfungsi sebagai menghubungkan antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Kelima, tulang telapak tangan, berfungsi sebagai menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Selanjutnya, tulang paha, berfungsi sebagai penyangga tubuh serta menghubungkan tubuh bagian pinggul dan lutut. Selanjutnya, tulang kering, berfungsi sebagai penyangga berat tubuh serta penghubung antara lutut dan pergelangan kaki. Lanjut, tulang betis, berfungsi sebagai mendukung tulang kering dalam menopang tubuh dan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tulang pergelangan kaki, memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel dan penghubung antara tulang tungkai bagian bawah dan telapak kaki. Selanjutnya, tulang telapak kaki, memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Dan tulang jari kaki, itu berfungsi sebagai pijakan dan menjaga keseimbangan tubuh. Baiklah anak-anak ustazah kelas 5A dan kelas 5B, di sini ada sebuah cerita yaitu tentang penyandang cacat yang sukses.
Anak-anak ustazah bisa buka di halaman 84 dan bisa baca. Ya anak-anak ustazah, coba membaca penyandang cacat yang sukses. Ustazah akan baca satu paragraf dulu ya, nanti anak-anak ustazah sambung juga. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tidak memiliki kedua kaki dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, ia menyusun dua tangan untuk menyeret tubuh untuk berjalan. Cover merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Bisa diperhatikan ya nak, pada gambar tersebut. Kedua sisi saling mendukung dan melengkapi, serta menguatkan isi dari buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca buku secara keseluruhan. Maka, sebuah cover harus memiliki unsur berikut. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Keempat, terdapat identitas penerbit. Kelima, menyertakan gambar yang menarik. Keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan yang ketujuh, yang terakhir ya anak-anak ustazah, terdapat identitas buku pada punggung buku. Pembelajaran 3. Bisa dilihat ya anak-anak ustazah gambarnya, atau bisa dilihat di buku antum masing-masing. Indonesia merupakan bangsa yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga penduduknya tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Oke, dengan mengamati peta kepadatan penduduk menurut sensus 2010, dengan peta ini kita dapat mengetahui kepadatan penduduk di setiap daerah dengan memperhatikan warnanya. Dengan melihat peta tersebut, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ya, tentu yang paling padat adalah Pulau Jawa. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Dan jawabannya adalah Pulau Papua. Terutama di Provinsi Papua Barat dengan kepadatan kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Berapakah jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Lampung? Berdasarkan peta, kita mengetahui kepadatan penduduk di Provinsi Lampung adalah 200 sampai 599 orang kilometer persegi. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Berdasarkan peta, kita mengetahui bahwa Provinsi Papua Barat adalah penduduk paling rendah, kurang dari 10 orang kilometer persegi. Oke anak-anak ustazah semuanya, di sini ada pulau Papua, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Ini adalah pulau dan suku, beberapa pulau dan suku yang ada di Indonesia. Yang pertama di Pulau Papua itu ada suku Asmat, suku Dani, suku Sentani, dan suku Arfak. Sedangkan yang kedua yaitu Pulau Sumatera, suku Aceh, suku Batak, suku Gayo, dan suku Minangkabau. Di Pulau Kalimantan itu ada suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, dan suku Tidung. Sedangkan di Pulau Sulawesi itu ada suku Toraja,
suku Bugis, suku Mandar, dan suku Minahasa. Oke, anak-anak Ustazah, di sini ada kerukunan umat beragama di Indonesia. Ustazah akan bacakan satu paragraf dan anak-anak Ustazah silahkan juga ikut baca di buku paketnya. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap beda-bedakan dan mengecilkan umat agama lainnya.